Komisi Bidang Hukum Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya meloloskan satu calon hakim ad hoc hak asasi manusia untuk ditempatkan di Mahkamah Agung. Dia adalah Moh Puguh Haryogi. Puguh menjadi satu-satunya calon yang disetujui DPR meski Komisi Yudisial sudah 4 kali menyodorkan 3 nama calon hakim ad hoc sejak 2023. Puguh tercatat sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. Ia juga pernah menjadi hakim ad hoc untuk menangani tindak pidana korupsi di beberapa wilayah. Namun terpilihnya Puguh sebagai hakim ad hoc HAM belum cukup untuk kebutuhan pembentukan majelis hakim ad hoc di tingkat kasasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, majelis hakim yang menangani perkara HAM di Mahkamah Agung harus berjumlah 5 orang yang terdiri atas 2 hakim agung dan 3 hakim ad hoc. Karena itu, keputusan DPR memilih Puguh sebagai satu-satunya calon menuai tanda tanya. Anggota Komisi Bidang Hukum DPR, Muhammad Nasir Jamil, menyoroti beberapa hambatan dalam proses seleksi calon hakim ad hoc HAM, diantaranya kompetensi calon yang diajukan Komisi Yudisial di bidang HAM sangat kurang. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, dalam uji kelayakan dan kepatutan, para calon sering tidak tegas menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pengadilan HAM. Situasi itu dapat dipahami karena sebagian besar calon tidak memiliki latar belakang dan pengalaman spesifik di bidang HAM tak terkecuali Puguh. Selain itu, Nasir menyoroti nama-nama calon yang disodorkan Komisi Yudisial meski sebelumnya pernah dinyatakan tidak lolos seleksi. Ia mendesak KY mengevaluasi proses rekrutmen yang selama ini digunakan untuk menjaring calon. Di sisi lain, Nasir tidak memungkiri bahwa penilaian Komisi Bidang Hukum DPR dalam meloloskan calon tidak sepenuhnya objektif. Komisi 3 juga mempertimbangkan penilaian subjektif, seperti rekomendasi dan aspirasi yang disampaikan publik dan lembaga swadaya masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan atau Kontras, Hans Giovanni Yosua, memahami alasan DPR menolak sebagian besar calon yang diajukan Komisi Yudisial. Kontras menilai ketiga calon hakim ad hoc HAM yang diseleksi pada Kamis 18 September 2025 yakni Puguh Haryogi, Agus Budianto, dan Bonifasius Nadia Aribowo tidak dapat mengelaborasi secara fasih beragam kasus pelanggaran berat HAM baik yang telah disidangkan maupun yang belum. Direktur Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia Eko Riyadi menilai, seleksi hakim ad hoc HAM di DPR yang hanya meloloskan satu calon terkesan dipaksakan. Padahal Eko berharap, terisinya hakim ad hoc HAM akan menjawab kebutuhan penyelesaian pelanggaran berat HAM di masa lalu. Eko pun menyarankan Komisi Yudisial dapat secara aktif mencari calon hakim ad hoc yang benar-benar memenuhi kualifikasi, tidak sekedar menunggu pendaftar. Menurut dia, KY sebagai lembaga yang memiliki wewenang menyeleksi hakim dapat lebih proaktif menjaring sosok yang memang kompeten dan berpengalaman. Juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nurdewata menyatakan KY menyeleksi calon hakim ad hoc secara independen untuk menjawab kebutuhan Mahkamah Agung atas kekosongan hakim agung dan hakim ad hoc. Mukti mengklaim penjaringan calon didasarkan pada pedoman seleksi dengan indikator penilaian yang terukur pada setiap tahapan. Menurut dia, satu hakim ad hoc HAM yang dipilih DPR tidak memenuhi quorum majelis hakim yang disyaratkan undang-undang. Meski demikian, Komisi Yudisial menghormati keputusan DPR itu. Fajar menyatakan Komisi Yudisial siap kembali membuka rekrutmen hakim jika diminta oleh Mahkamah Agung.